warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah di mana kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga anak-anak di Afisyana masih tetap semangat untuk menjalankan puasanya ya, dan mengisi di bulan-bulan puasa ini dengan hal-hal yang bermanfaat yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Pada kesempatan kali ini Bu Romi dikasih amanah untuk bercerita sedikit tentang Imam Abu Hanifah yang merawat ibunya dengan cinta. Berbicara tentang Abu Hanifah, kita tentunya berbicara tentang mazhab fikih. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama fikih itu ada 4. Siapa? Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam ajaran Islam, menghormati orang tua, khususnya ibu, itu sangat ditekankan. Dalam banyak ayat, Allah itu menggandengkan tentang perintah untuk taat ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ya, sebagaimana di surat Luqman, yaitu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Itu hanya salah satu contoh di ayat Al-Quran. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang beribadah kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Kita sekarang kembali kepada Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Suta al-Kufi yang dikenal dengan nama kunyahnya Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hanifah? Ia adalah salah satu ulama dan rujukan utama mazhab Hanafi. Salah satu dari mazhab yang 4, Abu Hanifah adalah Imam Hanafi yang termasuk golongan tabi'in. Ya. Beliau itu dikenal sebagai pebisnis, pedagang kain. Tapi walaupun dia itu pebisnis, dia tidak pernah melupakan untuk tetap mengkaji ilmu-ilmu ya, mengkaji ilmu-ilmu supaya hidupnya penuh dengan keberkahan, dan ilmunya dan waktunya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah walaupun beliaunya itu seorang pebisnis. Ya, berkaitan dengan menghormati ibu, ada salah satu petikan kisah menarik dengan Abu Hanifah. Diceritakan bahwa beliau adalah seorang yang cinta dan taat kepada ibundanya. Ia mengatakan pula bahwa taat dan menghormati ibu dan ayah itu adalah salah satu syarat untuk mendapat petunjuk. Sebaliknya, kalau kita ingkar kepada kedua orang tua atau kita durhaka, akan membawa kita kepada kesesatan dan kesulitan ya. Diceritakan Abu Hanifah itu pernah membawa ibunya untuk ikut dalam suatu kajian ilmiah ya. Satu kajian ilmiah, dan pada waktu itu Abu Hanifah menanyakan sesuatu karena diminta oleh ibunya. Padahal Abu Hanifah sudah tahu jawaban dari pertanyaan ibunya. Terus karena Abu Hanifah itu tidak sombong dan dia tawadu, dia menanyakan kepada ulama di dalam kajian itu supaya ibunya, untuk menghormati ibunya, untuk mendapatkan jawaban. Terus pernah juga di lain waktu ibunya itu meminta untuk beliaunya itu mengantar menemui Zar'ah dengan tujuan hendak meminta fatwa akan suatu hal ya. Jadi ibunya itu bilang, aku tidak akan menerima fatwa kecuali apa yang disampaikan oleh Zar'ah al-Qasas, ucap ibundanya. Sesampainya di hadapan Zar'ah, Abu Hanifah berkata, ibuku meminta fatwa atas hukum ini. Kemudian Zar'ah menjawab, engkau lebih mengetahui persoalan itu daripadaku. Jadi jawablah sendiri. Tapi Abu Hanifah itu menyatakan kepada Zar'ah kalau ibunya tidak akan
menerima jawaban kecuali dari beliaunya. Akhirnya Zar'ah itu menyampaikan kepada ibunya seperti apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah. Kisah tentang sekilas tentang Imam Abu Hanifah itu menyimpulkan apalah arti ilmu di hadapan seorang ibu. Tidak ada merasa menggurui. Jadi walaupun dia itu udah pinter, udah paham, udah tahu jawabannya, dia tidak ingin dianggap menggurui, ya. Jadi tetap masih hormat walaupun dia seorang ulama yang besar. Jadi itu bisa anak-anak semua terutamanya anak-anak Avicenna, ya, dalam berbicara kepada ibu harus dengan lemah lembut, ya, tidak menggurui walaupun kita tahu jawabannya. Itu bisa diambil dipetik contoh dari Imam Abu Hanifah itu di saat kita berbicara berinteraksi dengan orang tua, ya, untuk tidak kesannya menggurui walaupun kita udah pintar. Tidak pula jadi jangan berceramah, ya, berceramah ke orang tua gini nggak boleh, ya, harus dengan lemah lembut. Kisah-kisah Imam Abu Hanifah yang Purwami ceritakan sedikit itu menjadi sebuah pelajaran berharga, ya, bagi kita semua yang baru belajar agama. Jangan merasa bangga hanya karena sering hadir di kajian-kajian ilmu, ya, di kajian-kajian. Bukan tidak diperbolehkan, ya, kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran syariat kepada siapapun termasuk ayah dan ibu kita. Tapi sampaikanlah dengan hikmah dan santun, ya. Dan sungguh akhlak dan perilaku kita kepada orang tua adalah sebaik-baik cermin keilmuan kita. Jadi semakin ilmu kita itu tinggi, semakin kita itu sopan kepada orang tua, kepada sesama. Jadi semakin banyak ilmu itu semakin baik, ya, perilaku kita. Kalau kita masih durhaka pada ibu, berbicara dengan nada tinggi, berarti kita perlu ilmu lagi. Terus kita mengkaji ilmu-ilmu agama supaya kita tahu tentang adab dan akhlak kepada orang tua. Mungkin sedikit ini yang Purwami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelumnya Purwami minta maaf kalau banyak kesalahan. Purwami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.